Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Ridwan Saputra dengan nomor induk mahasiswa 053845137 dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya mengimplementasikan IRD yang dapat dilihat pada layar monitor saya ini ke dalam sebuah database MySQL dengan menggunakan program yang bernama phpMyAdmin. Di sini saya sudah mendapatkan sebuah IRD-nya, sebuah diagram IRD yang dimana kalau kita perhatikan diagram IRD ini terdapat 6 entitas ya. Entitas pertama adalah administrator, lalu ada pasien, lalu ada dokter, lalu juga ada entitas penghubungnya atau relasinya yaitu dokter admin, lalu daftar, lalu juga pasien dokter. Di masing-masing entitas ini juga bisa dilihat bahwa sudah ada field-fieldnya atau atribut-atributnya yang dimana nanti juga akan kita buatkan seperti itu. Oke, mungkin kita langsung saja buatkan langsung implementasinya. Di sini di browser saya sudah membuka sebuah program yang bernama phpMyAdmin. Di program ini saya akan coba untuk membuatkan sebuah query, dimulai dari membuat database, lalu membuatkan tabel-tabelnya, lalu membuatkan relasinya. Setelah itu baru saya akan menginputkan data-datanya. Lalu yang terakhir saya akan coba melakukan query select dan juga berbagai fitur-fitur select lainnya seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini saya akan buat database baru dulu dengan nama rumah sakit. Pertama saya akan masuk ke menu SQL, lalu saya ketikkan perintahnya create database rumah sakit seperti ini. Jika sudah, saya langsung jalankan. Oke, sudah berhasil. Saya sudah berhasil membuat rumah sakit. Terakhir selanjutnya kita coba cek apakah benar sudah ada. Oke, bisa dilihat ya, sudah ada di list database ini dengan nama rumah sakit itu sudah terbuat. Lalu selanjutnya kita masuk ke database-nya untuk kita buatkan tabel-tabelnya. Nah, di sini juga sama, saya akan menggunakan menu SQL ini untuk mengetikkan perintah untuk membuatkan semua tabel yang dibutuhkan, yang kurang lebih ada 6 ya tadi. Saya akan tuliskan query-nya semua dari mulai tabel pertama hingga tabel yang ke-6 dalam satu query utuh dari editor ini. Lalu terakhir nanti saya akan coba jalankan seperti itu. Pertama saya akan buatkan tabel untuk pasien. Oke, ini untuk query pembuatan tabel pasiennya, dimana bisa kita baca bahwa kita membuat sebuah tabel bernama pasien, dimana isinya adalah ada ID pasien dengan tipe data integer, panjangnya 3. Dia menjadi sebuah primary key dengan fitur auto increment. Lalu juga setelah itu ada field nama pasien dengan tipenya varchar sebanyak 30 panjangnya, lalu ada alamat pasien dengan varchar panjangnya 100, dan juga yang terakhir adalah jenis kelamin dengan tipe varchar dengan panjangnya 1. Dimana jenis kelamin ini nanti kita akan isi sebuah flag ya antara L atau P, dimana L itu mengindikasikan dia laki-laki dan P itu perempuan. Lalu setelah itu saya buatkan dulu query tabel selanjutnya, yaitu tabel administrator. Seperti ini. Ini adalah query untuk membuat tabel administrator dengan field ID admin sebagai primary key,
dengan panjang integer 3, lalu ada field nama admin dengan tipe varchar 30, lalu juga waktu jaga dengan tipenya varchar panjangnya 100. Nah, setelah itu saya akan buatkan tabel dokter. Seperti ini adalah query untuk membuat tabel dokter, dimana di tabel ini terdapat field ID dokter sebagai primary key dengan panjang integer 3, lalu juga nama dokter dengan tipe varchar panjangnya 30, lalu dengan alamat dokter dengan tipe varchar panjangnya 100, lalu yang keempat adalah tanggal lahir dengan tipe datanya adalah date, lalu ada nomor handphone bertipe varchar panjang 15, lalu ada spesialis varcharnya 100, lalu ada waktu kerja dengan varchar juga 100. Oke, selanjutnya saya akan buatkan table yang untuk relasinya ya. Pertama kita akan buatkan sebuah table namanya dokter admin. Ini adalah table yang nanti untuk relasi antara table dokter dengan table administrator ya. Ini ID data. Oke, seperti ini. Jadi tabelnya ada ada dokter admin dengan fieldnya ada 3. Yang pertama itu primary key-nya yaitu ID data dengan integer 3. Lalu juga di sini ada field foreign key yang dimana ini tuh merujuk ke ID primary key ke table dokter yaitu ID dokter dengan integer 3. Lalu juga ID admin yang merujuk ke table administrator bertipe integer 3. Oke, setelah ini saya akan buatkan juga untuk tabel pasien dokter. Oke, ini adalah query untuk membuat tabel pasien dokter ya, tabel yang nanti berfungsi sebagai penghubung antara tabel dokter dengan tabel pasien. Di sini ada fieldnya ada ID sebagai primary key dengan panjang dengan tipe integer panjangnya 3. Lalu juga ada foreign key yaitu primary key dari si tabel pasien yaitu ID pasien dengan tipenya integer 3 juga. Lalu di sini ada ID dokter sebagai foreign key dari tabel dokter dengan bertipe integer panjangnya 3. Lalu di sini juga ada field waktu periksa yang itu mengindikasikan sebuah field untuk nanti menyimpan tanggal waktu pemeriksaan dengan bertipe date. Lalu juga ada field resep untuk nanti menyimpan resepnya dengan tipenya varchar panjangnya 100. Oke, lalu yang terakhir saya akan buatkan tabel untuk daftarnya yang akan menghubungkan tabel administrator dengan tabel pasien. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini untuk tabel daftarnya. Untuk fieldnya ada 3. Yang pertama itu ID daftar sebagai primary key, lalu ada ID admin dan ID pasien, semuanya bertipe integer dengan panjang 3. Oke, ini saya sudah selesai membuatkan semua query untuk membuat tabel-tabelnya. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini mungkin langsung saja saya akan jalankan apakah berhasil. Oke, bisa dilihat di sini ya, semua query-nya berjalan dengan berhasil, tidak ada error sama sekali.
Terakhir, selanjutnya maksud saya kita coba cek di database rumah sakit ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tabel-tabelnya sudah berhasil terbuat seperti itu. Oke, langkah selanjutnya saya akan coba untuk mendefinisikan relasi-relasi antar tabelnya. Tapi sebelum itu, saya akan coba buatkan dulu indeks-indeks pada semua foreign key, supaya nanti untuk kita relasikan seperti itu ya. Pertama, saya akan ke tabel relasi daftar. Di sini saya akan ke struktur. Nah, di sini untuk dua field ini, karena dua field ini adalah field foreign key dari tabel lain begitu ya. Ini saya akan buatkan indeks untuk masing-masing. Pertama itu ID admin, kedua itu ID pasien. Oke, sudah berhasil, sudah ada logo key-nya. Lalu selanjutnya saya akan ke tabel relasi ini, dokter admin. Sama, kita akan ke struktur lagi. Terus saya akan ubah dua field foreign key ini supaya ditambahkan indeks. Oke, sudah berhasil, sudah terbuat. Lalu yang tabel terakhir yaitu yang pasien dokter ini, ke struktur, lalu saya akan ubah ID pasien dan ID dokter ini. Oke, sudah berhasil. Di sini kita sudah berhasil untuk membuatkan indeks pada foreign key. Selanjutnya adalah kita akan mendesain. Kita masuk ke desainer, kita akan mendesain relasinya antara masing-masing tabel. Tapi sebelum itu saya akan coba dulu untuk mengatur lah urutan tabelnya supaya enak dilihat ya. Oke, seperti ini. Saya akan save dulu. Desain ya. Ini adalah tampilan desain yang udah saya atur lah untuk urutannya supaya lebih mudah. Lalu selanjutnya saya akan mulai coba untuk mendefinisikan relasinya. Pertama di sini saya akan ke sebelah kiri, panel sebelah kiri, kita cari yang create relationship, saya klik seperti ini. Lalu saya akan memilih saya akan memilih dulu primary key yang nanti akan direlasikan ke foreign key-nya. Pertama saya akan ke ID admin dulu, ke sini, lalu saya akan klik yang ID admin di sini sebagai foreign key-nya. Itu saya akan juga lakukan untuk semua tabelnya ya. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat relasinya untuk masing-masing tabelnya. Kurang lebih ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 relasi ya. Ini saya save dulu. Oke, ini kan udah berhasil lah. Langkah selanjutnya adalah saya akan coba untuk mulai mengisikan data-datanya. Saya akan ke SQL sini. Pertama saya akan isikan dulu untuk data pasiennya. Sini saya akan buat sebuah query untuk menginputkan data lah ke tabel pasien.
Oke, di sini saya sudah buatkan query-nya. Di sini saya menginputkan 4 data, yaitu ada pasien Joko, Nina, Dedi, dan ini saya ganti Bunga gitu ya biar beda. Jadi ada Joko, Nina, Dedi, dan Bunga. Lalu juga diisikan juga alamat-alamatnya pada masing-masing pasien, dan juga ada informasi untuk jenis kelaminnya, dimana L itu untuk laki-laki dan P itu untuk perempuan. Kalau sudah, saya coba jalankan. Oke, sudah berhasil ya. Itu saya coba cek apakah sudah masuk di sini. Oke, sudah masuk ya. Sudah ada ID-nya 1 sampai 4 dari Joko sampai Bunga itu ya. Oke. Selanjutnya saya akan coba masukkan untuk data administratornya. Oke, seperti ini. Di sini saya memasukkan 2 administrator ya. Yang pertama adalah Wahyu dengan waktu kerja 4 jam, dan juga ada Kiki dengan waktu kerja 7 jam. Lalu saya akan coba running query-nya. Oke, terdapat error. Errornya adalah waktu juga. Oke, di sini saya salah menginputkan ya, harusnya waktu jaga. Seperti ini ya. Saya coba running ulang. Oke, sudah berhasil ya. Sini sudah berhasil. Coba saya cek di tabelnya. Oke, sudah masuk ya. Ada 2 data baru. Selanjutnya saya coba masukkan untuk data dokternya. Oke, di sini saya sudah buatkan query-nya, di mana saya akan menginputkan 2 data dokter. Yang pertama ada Dokter Indri, yang kedua ada Dokter Andri dengan data-datanya dari mulai alamat, tanggal lahir, nomor handphone, spesialis, lalu waktu kerjanya. Seperti itu. Sini saya coba jalankan. Oke, ada error ternyata di mana unexpected values. Oke, di sini dia di sini saya salah, harusnya di sini bukan values. Saya akan coba jalankan ulang. Oke, sudah berhasil ya. Di sini sudah terinput. Saya coba cek. Oke, di sini sudah ada datanya, sudah masuk 2. Lalu selanjutnya saya akan coba masukkan ke tabel dokter admin. Ini untuk tabel relasinya. Admin. Oke. ID data, ID dokter, ID admin. Oke. Di sini saya coba inputkan relasinya antara ID dokter 1 dengan ID admin 2, lalu juga ada admin 2 dengan ID dokter 1. Seperti itu, saya coba jalankan. Oke, sudah berhasil. Saya coba cek. Oke, sini sudah masuk. Oke, sini saya coba input lagi untuk data pasien ini ya, dokter pasien.
di sini saya sudah buatkan query-nya. Nanti di sini ada sudah dibuatkan relasi antara ID pasien dengan ID dokter dengan ID sekian, dengan tanggal waktu periksanya sekian, dengan resepnya sekian gitu ya. Saya coba jalankan. Oke, berhasil. Saya coba cek di sini. Oke, sudah ada ya, sudah masuk. Sekarang saya akan masukkan untuk tabel daftar. Oke, seperti ini saya sudah buatkan. Saya masukkan ID yang berrelasinya. Saya coba jalankan. Oke, sudah berhasil. Saya coba cek di sini. Oke, sudah masuk ya. Oke. Sekarang berhubung semua datanya kan sudah saya masukkan begitu ya, dari mulai tabel administrator sampai ke tabel pasien dokter begitu. Sekarang saya akan coba melakukan query select ke tabel pasien begitu ya. Pertama saya akan buatkan query-nya select all, select bintang from pasien seperti ini. Saya coba jalankan. Ini harusnya akan muncul outputnya berupa semua data dari tabel pasien. Oke, seperti ini. Sudah betul select all from pasien, dimana datanya ada 4, dari mulai nama pasiennya Joko sampai dengan Bunga, seperti itu. Oke, lalu saya akan coba melakukan ordering pada data selectnya. Tadi kan dia secara defaultnya kan berurutan sesuai ID-nya. Sekarang saya akan coba urutkan berdasarkan namanya begitu ya. Nama pasien ascending seperti ini. Jadi saya akan ngambil semua data pasien di order berdasarkan nama pasien secara ascending. Terus saya coba jalankan. Oke, seperti ini ya. Dimulai dari B, Bunga, lalu dari Joko, lalu Nina. Ini sudah berurut ya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan coba query semua pasien yang memiliki alamat itu yang dimulai dengan jalan. Coba ya, saya akan coba select all from pasien where alamat pasien like bukan like left, sorry, di sebelah sini left alamat pasien 2 dengan jalan seperti ini ya. Jadi di sini saya membuat query untuk mengambil semua data pasien yang dimana alamat pasiennya itu dimulai dengan JL ini, jalan seperti itu. Saya jalankan. Oke, muncul ya. Jadi terdapat 2 data pasien yang alamatnya itu dimulai dari jalan. Oke. Sekarang coba saya ganti, saya nggak mau kayak gini, saya coba mau cari semua pasien, atau jangan pasien deh, mungkin semua dokter begitu ya. Select from dokter where, nah dimana saya mau ngambil semua daftar dokter dimana dia memiliki nomor handphone yang mengandung huruf 89 misalkan begitu. Jadi di sini saya coba cek where HP like 89 seperti ini. Jadi saya ingin mengambil semua dokter
yang mempunyai nomor handphone mengandung 2 angka ini. Seperti itu. Saya coba go. Oke, ketemu ya. Jadi ada satu dokter yang memiliki nomor handphone yang mengandung 89 ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya coba saya akan melakukan query join. Jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa tabel ini kan ada relasinya. Nah, di relasi ini sebenarnya kan kita bisa melakukan join untuk mengambil data dari beberapa tabel yang berelasi. Oke, contohnya saya seperti ini dulu ya. Saya akan mengambil data pasien itu, siapa yang memeriksanya, dan juga waktu periksa dan juga resep yang diresepkan kepada pasien tersebut. Maka di sini saya akan select dari pasien dulu. Seperti ini, saya join ke tabel pasien dokter. Dengan relasinya ada ID pasien dokter, ID pasien sama dengan pasien. Di sini saya akan select hanya beberapa field saja, seperti nama pasien, lalu periksa, resep, nama dokter. Oke, di sini saya akan select 4 field ini, dari mulai nama pasien hingga nama dokternya. Dari tabel pasien di join ke tabel pasien dokter dan juga tabel dokter. Saya coba jalankan. Oke, ini sudah terlihat ya bahwa pasien Joko diperiksa pada tanggal sekian dengan resep obat apa, diperiksa oleh dokter Andri. Lalu juga ada Nina bla 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 hingga Bunga bla bla bla, seperti ini. Jadi ada datanya sudah tertarik ya, sudah terselect sebanyak 4 buah. Oke, selanjutnya saya coba edit lagi query-nya. Saya cuma mau mengambil semua data yang pasiennya itu hanya diperiksa oleh dokter yang ber-ID 1 aja. Berarti saya tinggal tambahin where di sini, ID dokter sama dengan 1. Itu saya coba select. Oke, sudah berhasil ya. Jadi ID 1 itu dokter Indri, dimana pasiennya itu ada Dedi dan juga Bunga, seperti itu. Oh ya, hampir terlupa, saya coba mau peragakan satu query lain. Sebenarnya ini lumayan bagus juga sih, jadi saya coba untuk melakukan count seperti ini. Ini gunanya untuk mengambil jumlah data yang ada di jumlah semua pasien yang diperiksa oleh dokter ber-ID 1, seperti itu. Saya coba running. Oke, sudah muncul ada 2 data seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi tadi saya sudah jelaskan juga tentang implementasinya, dimulai dari pembuatan database, lalu juga pembuatan tabel-tabelnya untuk si database yang telah dibuat, lalu juga pembuatan indeks. Setelah pembuatan indeks juga saya membuatkan juga untuk mendesain relasinya antara tabel A dan juga tabel B dan juga sebagainya. Lalu setelah itu juga saya coba insert datanya ke tabel-tabel tersebut. Setelah di-insert juga saya coba melakukan query-query seperti itu. Oke, paling sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaklumi.
kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa dan kesalahan hanya milik saya sebagai manusia. Semoga video ini dapat membantu sebagai salah satu syarat praktik basis data tugas kedua. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.